Bagaimana cara menanggapi seorang narsistik tanpa kehilangan akal sehat? Berdebat dengan narsistik seringkali membuat kita merasa bingung atau bersalah. Tak jarang kita malah minta maaf atas kesalahan yang tidak kita lakukan. Yap, narsistik menggunakan taktik yang membingungkan pikiran kita secara instan. Masalah utamanya bukan pada topik pembicaraannya, melainkan pada cara si narsistik menyerang mental targetnya. Si narsistik sengaja melemparkan tuduhan yang tidak benar atau digeneralisasi berlebihan. Kamu pun merasa bingung. Itu reaksi alami otak. Saat merasa dipojokkan, insting kita adalah menjelaskan kebenarannya panjang lebar. Namun, semakin banyak kamu bicara, semakin banyak celah yang bisa narsistik gunakan untuk memutarbalikkan kata-kata kamu. Jadi guys, sebaiknya kita tahan diri, blokir kata-kata si narsistik dari otak kamu. Usahakan tetap tenang saat emosi kita sedang meluap. Sabar. Misalnya, si narsistik bilang, kamu selalu memutarbalikkan fakta. Atau, kamu gak pernah ngertiin aku. Kayaknya ya guys, narsistik suka mengeneralisasi berlebihan. Pakai kata-kata seperti selalu, gak pernah. Ini umpan supaya kamu membela diri. Ketika kamu spontan jawab, aku nggak memutarbalikkan fakta, buktinya kemarin bla bla bla, kamu masuk perangkap. Si narsistik nggak bakal nerima penjelasan kamu, kayak ngomong sama black hole. Yang ada, si narsistik semakin memancing emosi kamu. Cara pertama, nah guys, mendingan kamu serang cara bicara si narsistik, bukan isi pembicaraannya. Misalnya, kasih tahu saya bukti omongan kamu. Kalau enggak, saya enggak mau lanjut bicara. Saat si narsistik menuduh kamu, mereka sedang berpura-pura menjadi jaksa sekaligus hakim. Dan kamu targetnya dipaksa menjadi terdakwa. Saat kamu mulai membela diri, artinya kamu setuju untuk ikut dalam sidang buatan mereka. Nah, kalau kamu tidak mau dianggap sebagai terdakwa, yakinkan hati kamu. Sejak awal, saya tidak bersalah. Saya tidak perlu membuktikan apapun, karena ini bukan pengadilan yang sah. Kemudian cara kedua, menggunakan teknik cermin satu kalimat. Pernahkah kamu merasa sudah menjelaskan berkali-kali, tapi si narsistik malah membelokkan omongan kamu? Kamu mengklarifikasi lagi, si narsistik justru marah atau kekeh sama pendapatnya. Untuk menghadapi hal ini, cobalah teknik cermin satu kalimat, yaitu memberi respon yang netral, singkat, dan tanpa emosi. Dengan catatan, kamu tidak membela diri, kamu tidak menyerang balik, kamu hanya memantulkan kembali apa yang narsistik tuduhkan secara mentah-mentah. Misalnya, kamu coba bilang, jadi menurut lo, gue sumber masalahnya. Abis itu, kamu diam aja guys. Dengan diam, kamu memaksa si narsistik untuk memberikan bukti atas pernyataan mereka. Jika si narsistik hanya ingin menyerang, mereka akan bingung karena kamu tidak memberikan aliran energi, bahan bakar, yaitu reaksi kamu, marah, takut, atau panik. Nah, biasanya ini menurut saya aja ya guys, ada dua kondisi. Yang pertama, si narsistik mancing perdebatan saat di dekat orang lain untuk mempermalukan kamu. Nah, pada kondisi ini, setelah kamu bilang, jadi menurut lo, gue sumber masalahnya, terus kamu diem, biasanya si narsistik
akan lebih jaim dan menjaga kata-katanya. Tapi pada kondisi kedua, saat kamu cuman berdua di suatu tempat sama si narsistik, ada kemungkinan si narsistik akan terus menyerang. Jadi, kalau kamu cuman berdua sama si narsistik, terus dia mulai ngomong lembut, care, waspada guys. Karena selanjutnya si narsistik bakal menjatuhkan mental kamu. Jadi langsung kabur aja guys. Kemudian cara ketiga, cobalah fokus untuk menyerang tindakan si narsistik. Bukan motifnya atau karakter si narsistik. Kalau kamu menyerang motif, misalnya, kamu sengaja melakukan ini kan untuk mengontrol aku. Nah, masalahnya kita tidak bisa membuktikan niat seseorang. Si narsistik akan berhenti membahas masalah utama dan malah menyerang balik kamu, menuduh kamu terlalu sensitif. Dia bilang, gue gak bermaksud begitu, lo aja yang baper. Atau malah menuduh kamu yang justru ingin mengontrol dia. Akhirnya, kamu malah berdebat soal isi hati si narsistik. Nah, lebih baik kita fokus untuk menyerang tindakan si narsistik. Misalnya, kamu bilang kita sedang membicarakan masalah uang, tapi kamu malah membahas kesalahan aku 5 tahun yang lalu. Ini adalah fakta yang terjadi di depan mata, jadi lebih sulit bagi si narsistik untuk berkelit karena tindakannya tertangkap basah. Kemudian cara keempat, menggunakan teknik broken record, yaitu berhenti mempedulikan penilaian si narsistik terhadap diri kamu dan fokus sepenuhnya pada aturan main yang kamu buat, yaitu boundaries atau batasan kamu. Narsistik sering menggunakan label negatif seperti kamu egois, kamu tidak tahu terima kasih, atau kamu mau menang sendiri. Tujuannya memicu insting kamu untuk membela diri supaya berdebat. Ingat guys, narsistik suka huru-hara. Jika kamu mencoba menjelaskan tentang kebaikanmu atau menjabarkan daftar pengorbanan yang sudah kamu lakukan, narsistik gak akan peduli guys. Tidak ada gunanya mengharapkan validasi dari orang yang sengaja menyerang kita. Di mata narsistik, orang yang berusaha membela karakternya malah terlihat defensif dan lemah. Kemudian, alih-alih membela diri panjang lebar, pilih satu kalimat batasan yang sederhana dan tegas. Misalnya, saya baru akan menanggapi omongan kamu kalau kamu menghargai saya. Nah, jika si narsistik menyerang lagi, ulangi kalimat batasan kamu tadi dengan lebih tenang. Ini menunjukkan bahwa batasan kamu tidak bisa dinegosiasikan. Kamu serius dan tidak terpengaruh oleh provokasi si narsistik. Kemudian cara kelima, grounding question, yang bertujuan untuk menghentikan percakapan yang penuh emosi dan drama dan mulai bicara tentang solusi nyata. Seorang narsistik sering menggunakan serangan yang kabur atau umum. Misalnya, kamu gak pernah peduli atau kerjaanmu selalu berantakan. Ini melelahkan karena tuduhan itu tidak memiliki dasar yang jelas. Kamu tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Pikiran kamu akan terkuras mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya si narsistik inginkan. Dan jangan pakai kata kenapa guys. Misalnya, kenapa kamu gak bisa ngertiin gue? Atau, tolong dong hargai aku. Yang ada si narsistik tambah girang menyerang kamu. Mendingan tuntut kejelasan dari si narsistik.
Misalnya, bilang yang jelas, kamu mau saya gimana? Nah, biasanya orang yang cuma mau bikin drama akan kesulitan menjawab pertanyaan ini karena tujuan mereka memang hanya untuk menyerang, bukan mencari solusi. Dan jika tidak ada solusi teknis, maka percakapan itu tidak layak diteruskan. Kemudian cara keenam, lakukan exit strategi. Saat berhadapan dengan narsistik, tujuan kita bukan lagi untuk membuat mereka insaf atau mengakui kesalahan mereka, melainkan untuk menghentikan perdebatan yang buntu sebelum kesehatan mental kamu terkuras, tanpa memberikan celah bagi si narsistik untuk menarik kamu kembali ke dalam perdebatan. Misalnya, saya sudah mengatakan apa yang ingin saya sampaikan. Kita bahas lagi besok setelah makan malam. Atau kita lanjut lagi saat kita berdua sudah tenang. Dengan menentukan waktu besok setelah makan malam atau dengan menentukan kondisi, yaitu saat tenang, kamu memegang kendali atas waktu dan emosi kamu sendiri. Kemudian cara ketujuh, melakukan antisipasi psikologis. Narsistik terobsesi memegang kendali. Ketika kamu mulai bersikap tegas, narsistik biasanya akan bereaksi negatif. Misalnya, tidak membalas chat atau mendiamkan kamu berhari-hari agar kamu cemas dan akhirnya kamu yang minta maaf. Atau si narsistik tiba-tiba bersikap sangat baik atau berlebihan ngasih perhatian, love bombing, agar kamu luluh dan melupakan konflik yang terjadi, menganggap masalah sudah selesai tanpa ada perubahan perilaku dari si narsistik, atau menggertak agar kamu merasa ketakutan akan kehilangan si narsistik. Misalnya dia bilang, "Ya sudah, kalau begitu aku tidak akan bicara lagi sama kamu selamanya." Kunci dari poin ini adalah jangan kaget. Tanpa sadar, banyak orang yang terlatih oleh narsistik seolah seperti hewan peliharaan. Jika kita melakukan A, si narsistik menghukum kita dengan B, sehingga kita takut melakukan A lagi. Nah, kalau kita buat rencana atau rules, kita memutus rantai pelatihan tersebut. Hukuman si narsistik tidak lagi efektif untuk mengendalikan kita. Jadi guys, siapkan 3 rules ini di hati kita sebelum bereaksi atau bahkan sebelum ada konflik perdebatan. Yang pertama, saya tidak akan mengejar. Jika si narsistik mendiamkan kamu, biarkan saja. Yang kedua, saya akan tetap sopan. Kita tidak perlu ikut-ikutan kasar, tapi jangan luluh pada manipulasi. Yang ketiga, saya akan menjalani hari seperti biasa. Tunjukkan bahwa kebahagiaan dan produktivitas kamu tidak bergantung pada suasana hati si narsistik. Jika kamu tahu badai akan datang, kamu akan menyiapkan payung. Begitu juga ketika menghadapi narsistik. Jika kamu tahu si narsistik akan mendiamkan atau memusuhi kamu setelah kamu bersikap tegas, kamu sudah menyiapkan mental untuk tetap tenang dan menjalani hidup dengan normal. Kemudian cara ke-8, The Sanity Saver, penyelamat akal sehat. Seringkali saat berdebat, kita bereaksi secara impulsif. Coba berhenti sejenak guys. Ingatkan diri untuk melindungi 4 aset pribadi kamu. Yang pertama, waktu. Agar percakapan tidak berlarut-larut, apalagi sampai berjam-jam. Yang kedua, harga diri atau martabat. Agar kamu tidak ikut-ikutan berteriak atau memaki. Yang ketiga,
realitas, agar kamu siaga, agar tidak termakan manipulasi atau gaslighting. Yang keempat, energi, agar kamu tidak merasa terkuras habis secara mental setelah bicara dengan si narsistik. Responlah si narsistik dengan tenang. Gunakan kalimat yang sederhana dan tunjukkan wajah datar, bahkan membosankan. Jangan fokus pada apa yang harus dikatakan, tapi fokuslah pada apa yang ingin kamu selamatkan, yaitu 4 aset pribadi kamu tadi: waktu, harga diri atau martabat, realitas, dan energi. Oke guys, thanks for watching. See you. Bye.